Mas, boleh nggak makan sate kambing atau rendang ataupun gulai gitu Mas besok pas Idul Adha? Wah, saking mantapnya, saking pinginnya, habislah 3 mangkok. Habislah 10 tusuk gitu ya misalkan. Ketusuk-tusuk nih tiba-tiba lemes, keringet dingin. Anda paksain makan, nanti kejadian beneran. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Kan besok Idul Adha tuh. Dan tadi ada member yang konseling ya di jadwal mentoring. Itu tanya, Mas, boleh nggak makan sate kambing atau rendang ataupun gulai gitu Mas besok pas Idul Adha? Saya jawab pastinya boleh-boleh aja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau teman-teman yang udah sering nyimak live kita, yang udah sering lihat konten YouTube kita pasti udah paham ya dasar saya ngomong seperti itu kenapa. Bahwa makanan yang diciptakan Gusti Allah ya di dunia ini, apalagi kayak hewan kurban, dan itu malah dianjurkan untuk berkurban pada saat itu dan dibagikan ke saudara-saudara kita, itu artinya banyak banget nilai keberkahannya di situ karena perintah langsung loh dari yang di atas, dicontohkan langsung oleh Nabi besar Nabi Ibrahim gitu kan. Nah artinya apa? Momen itu adalah momen yang sebenarnya banyak hikmah, banyak berkahnya juga gitu. Dan daging kurbannya itu kan ya terbatas pada hewan-hewan itu aja kan, tidak boleh mohon maaf nih diganti dengan ayam, tidak boleh mohon maaf juga diganti dengan ikan gitu kan, ya antara kambing, unta, sapi, kerbau, domba, ya itu aja teman-teman. Nah memang secara penelitian daging-daging itu memang kandungan lemak jenuhnya lumayan, kolesterolnya juga lumayan kan gitu ya. Jadi akhirnya membuat banyak orang takut untuk mengkonsumsi daging tersebut. Nah maka kalau di SMID ini yang kita sarankan ke teman-teman ya, kalau menghadapi hal semacam itu atau mau makan makanan yang seperti itu, kita pakai rumus yang simple aja. Ya kalau kita yakin makan, kalau enggak jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu batas wajarnya, batas cukupnya. Di depan ada gulai nih, ada sate nih. Wah saking mantapnya, saking pinginnya, habislah 3 mangkok. Habislah 10 tusuk gitu ya misalkan. Tusukannya satu tusuk besar-besar pula dagingnya. Wah, ya itu mungkin bisa dibilang berlebihan. Maka kita harus tahu batas wajar, batas cukupnya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting teman-teman. Hewan-hewan itu kan mulanya kan makhluk hidup ya teman-teman ya. Makhluk hidup yang dia itu sebenarnya punya frekuensi. Makhluk hidup yang dia tuh sebenarnya bisa ngomong langsung loh sama penciptanya. Kenapa begitu? Ya karena Gusti Allah pun di Al-Quran sudah menyampaikan hal demikian, bahwa semua hal di dunia ini tuh bertasbih sama Gusti Allah. Bertasbih itu dalam artian bisa ngomong, tapi dengan frekuensi, dengan cara yang belum bisa memahaminya gitu ya. Tapi ada caranya gitu. Nah kalau kita nih mau makan makanan itu, kemudian kita malah melempar frekuensi negatif ke makanan itu dengan cara, contohnya misalkan, wah nanti kalau habis makan ini asam lambungku kumat nih, wah kolesterolku naik nih, kepalaku kelingan, perutku begah, dadaku sesek panas nih, wah jantungku berdebar kenceng, ketusuk-tusuk nih, tiba-tiba lemes, keringet dingin. Sebelum makan tuh udah ngomong kayak gitu. Anda paksain makan, nanti kejadian beneran tuh yang Anda khawatirkan itu teman-teman. Gitu kan? Nah si daging ini langsung lah ngomong sama yang di atas, entah lewat pelantara malaikat siapa gitu kan. Ya Allah ini misalkan si A gitu ya, ya Allah si A ini mau makan aku, katanya aku bikin keliangan, bikin dadanya panas, sesek, nggak bisa napas, perutnya begah dan yang lainnya nih. Ya udah kita makan, nanti dikun fayakun beneran teman-teman. Kenapa? Karena yang kita batinkan terhadap makanan itu diterima langsung sama yang di atas juga gitu kan. Kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita sampaikan itu kan sebuah doa juga toh teman-teman. Iya kan, sebuah harapan kita juga. Nah doa kita bisa jadi langsung dikun fayakun pada saat setelah kita makan daging tersebut gitu. Maka ayo kita syukuri aja loh makanan yang ada di depan kita ya. Jangan pernah mewodo makanan, jangan pernah menjelek-jelekan atau berpikir negatif soal makanan teman-teman. Makanan tuh nggak pernah salah, yang salah ya kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran, yang tahu makanan ini kita yakin atau enggak, makanan ini baik atau tidak bagi kita tuh yang tahu kita. Itu sebuah berkah, sebuah rezeki yang sudah Gusti Allah berikan kepada kita, dihidangkan langsung di hadapan kita. Ya entah kita harus memprosesnya lagi gitu ya, yaitu itu bagian dari kita atau cara kita untuk menikmati makanan itu kan gitu.
Tapi yang pasti syukuri aja udah daging kurban yang nanti teman-teman dapatkan, yang akan teman-teman nikmati gitu. Jangan pernah berpikir yang negatif, yang jelek terhadap makanan tersebut, terhadap daging tersebut. Nah, kalau kita malah menganjurkan yang sebaliknya, teman-teman. Teman-teman kalau mau makan terhadap makanan itu, doain aja makanan itu. Wah, daging sapi nih, wah rendang nih, wah gulai nih. Gulai bikin aku sehat, bikin aku semangat, bikin aku bertenaga. Wah, gitu. Bikin aku bisa berisi lagi, bisa gemuk lagi ya. Salah satu hal yang diharapkan teman-teman selama ini kan. Doa aja kayak gitu. Kalau bisa ya doain juga tuh pada yang buat makanan itu, doain juga dari mana teman-teman dapat daging kurbannya ini. Teman-teman misalkan tahu nih yang kurban siapa, si A, si B, si C gitu kan. Wah, doain juga tuh si A, semoga si A rezekinya tambah berlimpah, keluarganya tambah damai gitu ya. Semua hal yang dilakukannya penuh dengan keberkahan, hidupnya penuh dengan kedamaian, penuh dengan manfaat. Gitu aja. Kan akhirnya kita nikmat loh teman-teman menikmati makanan itu. Kita nggak cuma dapat nikmatnya aja sih, tapi insya Allah kita juga akan dapat keberkahan dari makanan itu juga. Enak nggak kalau kayak gitu? Wah, mantap banget itu teman-teman. Kita nikmat menyantap makanan itu, dan insya Allah pun akan banyak keberkahan yang kita dapatkan dengan cara makan yang seperti itu. Hati kita tenang, hati kita damai, pikiran kita juga nggak akan negatif thinking, nggak akan suuzon sama makanan juga. Tubuh kita pun akan menerima makanan itu dengan baik. Gitu ya teman-teman, jadi nggak usah pusing lagi, nggak usah bingung lagi. Ya, mulai dari sekarang diniatkan ke dirinya sendiri. Ayo sama-sama, apapun yang kita dapatkan nanti kita syukuri dulu. Ya, jangan langsung berpikir, wah daging kambing nih, wah ini gini nih, wah gini. Aduh, ini udah dapat gratis. Ngeluh mulu, sabat mulu kalau kata orang Jawa ya. Nggak ada bersyukurnya sama sekali. Ayo syukurin dulu aja, nikmatin aja. Gitu ya teman-teman ya. Semangat, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Monggo silakan besok dinikmati hidangannya, dan kita doakan saudara-saudara kita yang berkurban mendapatkan keberkahan dan balasan yang luar biasa, berkah maupun berlimpah dari Gusti Allah. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang sekarang melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya mabrur, dan doa kita sama-sama ya teman-teman, kita dipantaskan juga untuk mengikuti jejak saudara-saudara kita tersebut. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.